Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Marilah bersama-sama kita untuk memajukan bagaimana SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon maaf karena situasi yang berganti-ganti, karena beliau Bapak pengawas pada kesempatan ini tidak dapat hadir karena banyaknya acara, dan pada siang hari ini beliau untuk mewakili kepala dinas, sehingga tadi malam memberitahukan kepada kami. Jadi permohonan maaf dari kami waktu yang berganti-ganti. Namun demikian tidak jadi masalah. Yang penting pada saat ini mari kita bersama-sama untuk membicarakan adanya visi dan misi SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Bapak Ibu, sebelum kami berbicara panjang lebar, kami akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan visi dan misi itu. Kalau kita belum mengetahui, nanti kita akan tidak bisa mencetuskan apa yang akan kita bawa nanti setelah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini visi dan misi itu merupakan komponen yang sangat penting di dalam bidang pendidikan suatu sekolah atau suatu instansi. Karena untuk apa? Bahwa ini menjadi tujuan sebuah lembaga pendidikan yang nantinya akan dicapai. Visi dan misi sebuah landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, siapakah sumber daya sekolah itu? Bapak Ibu, kira-kira siapa? Seluruh warga sekolah. Benar. Jadi, monggo. Ada istilahnya kepala sekolah, guru, murid, karyawan, dan juga penjaga sekolah. Semuanya ini bisa untuk melaksanakan, karena semua harus ada kerjasama yang baik. Jadi visi dan misi ini sangat penting dan dibutuhkan, karena untuk mencapai sebuah cita-cita. Bapak Ibu yang kami hormati, biar nanti pembicaraannya lebih runtut, maka untuk topik pembahasan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua definisi visi dan misi, lalu pentingnya visi dan misi, yang selanjutnya proses penyusunan visi dan misi, komponen-komponen apa di dalam visi misi sekolah, implementasi dan misi sekolah, yang terakhir visi dan misi SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Ya, kita lanjutkan. Tadi di depan sudah sedikit saya ini. Apakah
atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah sekolah. Jadi cita-cita atau gambaran. Jadi ini boleh dikatakan angan-angan ke depan, apa yang kita harapkan ke depan. Khususnya bahwa visi misi ini adalah untuk siswa. Ya, untuk siswa, apa yang kita harapkan siswa ke depan? Sebuah pendidikan, apa yang diharapkan dari siswa? Yang kita harapkan dari anak-anak itu apa? Dalam sekolah ini mencari anak yang pandai atau bagaimana? Monggo. Apa yang dicapai untuk cita-cita nantinya, hasil dari sebuah pendidikan di sekolah? Apa? Iya, benar Bapak Ibu. Sebuah kelulusan, bukan anak yang pandai. Hasilnya nanti bagaimana? Ini perlu waktu untuk menuju dari sebuah cita-cita itu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah keluarga, ini bisa memiliki cita-cita keluarga yang bahagia, mendapatkan suami yang cocok. Tapi bagi yang belum keluarga mungkin saya menginginkan suami yang tinggi, yang penghasilannya besar, miliaran, sehingga cukup memenuhi kebutuhan. Mungkin ada satu dengan yang lain berbeda. Ada yang istilahnya mencari suami yang penting setia pada saya, bisa menghidupi, bisa menjadi imam. Jadi satu dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, visi ini adalah sebuah cita-cita atau gambaran masa depan sekolah kita yang ingin dicapai, yang ingin kita capai bersama. Ya, itu. Lalu misi adalah langkah-langkah strategi dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi. Jadi ini adalah wujud tindakan untuk mencapai ke misi-misi yang ada. Jadi untuk melakukan, tidak menjadi angan-angan lagi. Jadi kalau visi itu angan-angan, kalau misi itu sebuah tindakan yang bagaimana. Kita ingat bahwa di dalam sekolah kita ini kita perlu mengenal adanya visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian mulia, tercipta pelajar Pancasila. Ini menjadi dasar di dalam nanti kita menentukan visi dan misi sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Nah, ini pentingnya misi dan visi dan misi sekolah. Ini ada beberapa hal, yaitu adalah sebagai mengarahkan. Jadi mengarahkan kita dalam melaksanakan tugas di sekolah kita, itu memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah. Boleh dikatakan kalau kita bepergian, kita sudah mengetahui tujuan kita. Kita mau ke
Yogyakarta mau naik bis, mestinya kita mencari bis yang mengarah ke timur, bukan malah ke barat. Nanti tidak akan bisa untuk sampai pada tujuan. Ya, tidak sampai pada tujuan. Sehingga mari dalam kita mencapai tujuan, mestinya nantinya apa yang perlu kita siapkan. Bagaimana mobilnya, mobil yang baik atau tidak, yang setengah baik atau yang sangat baik. Mestinya kita memilih untuk mobil yang sangat baik, sehingga nanti kita bisa menuju tempat tujuan dengan baik. Yang kedua, dengan misi-misi ini, dengan misi-misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di dalam kita melaksanakan visi-misi ini mempunyai semangat yang kuat untuk mengembangkan potensi. Bagaimana mengembangkan potensi itu? Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Satu, bisa membaca buku, bisa mengikuti adanya seminar, bisa dengan mengikuti loka karya, bisa dengan mengikuti BIMTEK, sehingga kemampuan kita itu semakin bertambah atau berkembang, tidak statis, ya, tapi semakin berkembang kemampuan potensi kita. Lalu yang ketiga adalah mendorong perbaikan. Bapak Ibu, visi dan misi sekolah itu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Dalam suatu kegiatan ini tahu baik dan tidak, ini harus ada evaluasi sehingga kita bisa mengetahui kekurangan, kelebihan apa yang kita lakukan. Kalau ada kekurangan, apa akibat kekurangan itu, masalahnya apa, kita bisa memperbaiki, ya, itu. Dan kalau ada kelebihan, apa yang menjadi kelebihan, ini kita perlu pertahankan. Dan itu berjalan terus-menerus, tidak hanya sekali, sudah, ini sudah evaluasi, ya sudah, nanti tidak terjadi evaluasi. Kita sering diingatkan adanya perbuatan kita selalu melanggar ajaran-ajaran dari Tuhan. Itu senantiasa kita diperingatkan, namun seringkali kita melakukan pelanggaran. Demikian juga ini Bapak Ibu, jadi evaluasi di dalam pelaksanaan kegiatan kita ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu untuk kita lakukan pembaharuan secara terus-menerus, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa tercapai dengan baik.
untuk kegiatan yang selanjutnya adalah membangun identitas. Visi dan misi yang kuat akan menciptakan citra identitas yang unik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah melaksanakan pendidikan di sekolah ini. Kita menciptakan citra dan identitas yang unik. Adakah untuk citra dan identitas yang unik di sekolah kita, identitas dan kegiatan yang unik ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan dan kemungkinan di sekolah lain tidak. Adakah? Ada Bapak Ibu di sekolah kita yang kita lakukan tidak dilakukan oleh sekolah lain? Ada. Apa ya? Bisa itu ekstrakurikuler, bisa itu secara ilmu pengetahuan dan sebagainya. Apa? Iya, benar. Bahwa tiap sekolah semua tidak memiliki kegiatan tersebut, tetapi kita memiliki. Dan juga di daerah kita ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu pencaksilat. Namun sekarang ini sudah berkembang. Dulu di Komda Gandrumanu itu disampaikan pada waktu kegiatan Komda lomba pencaksilat. Itu tidak ada yang ngacung siapa yang mau mewakili dari Gandrung, tidak ada. Akhirnya sekarang sudah tumbuh berkembang dengan baik. Terutama kalau sekarang itu justru yang kuat itu dari Karang Pocong, itu luar biasa. Namun kita juga tidak kalah. Setiap kita maju ke kabupaten mendapatkan hasil juara. Inilah keunikan. Ini sebagai identitas SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Ya, ini Bapak Ibu, bahwa kita ini memasuki proses penyusunan visi misi sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah saat ini. Ya, kalau kita menganalisis apakah ada kebutuhan dan tantangan untuk sekolah kita ini, adakah kebutuhan dan tantangan kita semuanya untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi lulusan kita itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang unggul di bidang pendidikan. Itu bisa dilihat dari kelulusan dari anak-anak kita. Jadi untuk nantinya ini adalah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Lalu untuk yang selanjutnya, tadi sudah ada beberapa yang memberikan masukan kepada kita semuanya, yaitu untuk menyusun visi misi. Visi misi ini adalah
adalah kegiatan yang mana untuk menunjang visi yang ada. Jadi apa yang dilakukan ini tidak terlepas daripada adanya profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila, sehingga apa yang terdapat di profil pelajar Pancasila itu kita juga harus mengetahui. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Di antaranya ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Bernalar kritis. Terus gotong royong, kreatif, mandiri. Ya. Jadi itu semuanya bisa untuk menjadi dasar kita melakukan, anak-anak kita melakukan untuk mencapai visi yang ada di sekolah kita. Kalau anak-anak sudah mengenal itu dan melakukan itu, saya percaya bahwa misi kita bisa berjalan dengan baik. Lalu komponen visi dan misi sekolah, tujuan dan strategi. Visi dan misi harus menetapkan tujuan strategi yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang, seperti kualitas pendidikan dan fasilitas. Jadi dua hal ini yang menjadi pokok dalam kegiatan kependidikan. Kualitas, bagaimana sekolah kita kualitas, dan bagaimana fasilitas kita sangat-sangat kurang, sehingga kita masih memasuki sekolah pagi dan siang. Ini adalah yang ada di sekolah kita. Untuk keunikan tadi sudah disampaikan bahwa ada kegiatan yang khas di SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Di antaranya adalah misalnya kegiatan drum-band. Seperti Pak Lurah kemarin, mengapa Pak saya berusaha drum-band? Saya pada waktu punya kerja barang gawe mau cari drum-band kemana saja tidak dapat. Saya berpikir di sini, lalu dari desa memberikan bantuan drum-band ke SMP agar di Cikedondong ini ada, dan ini sudah terbukti sehingga tidak bingung lagi. Ini adalah keunikan daripada SMP kita. Terus selain daripada yang dua tadi, nilai-nilai yang luhur, visi dan misi sekolah perlu mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang dianut oleh sekolah, seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Ini sangat-sangat penting, perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Belum tentu anak yang pandai bisa melaksanakan kegiatan itu. Contohnya adalah kepedulian sosial. Mahasiswa yang kemarin kesini itu adalah anak-anak yang jenius, pinter-pinter. Tapi di bidang sosial ini dia memang sangat kurang, sehingga Pak Wagio tidak henti-hentinya untuk memberi arahan itu. Mungkin yang mendengarkan capek, apalagi yang memberitahukan. Ya,
Tapi Pak Wagio tidak berkecil hati, tetap terus. Tapi setelah itu kami melihat hasilnya Pak Wagio. Pada akhir-akhir ini teman-teman kita mahasiswa itu sudah tidak disuruh bisa melakukan itu yang seperti diharapkan dari kegiatan pendidikan di sekolah ini. Itu contohnya anak yang besar pinter tapi belum tentu bisa. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita dengan kedisiplinan, kreativitas ini akan mendorong anak-anak kita bisa lebih maju. Sehingga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya bagi anak dan terkesan untuk di sekolah ini. Lalu yang terakhir, landasan visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan mengembangkan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun struktural. Ya, Bapak Ibu, itu jadi landasan yang pokok ini akan kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita dengan baik, dan ini sudah terbukti bahwa kita di dalam mengikuti kegiatan adanya siswa berprestasi kita tidak nomor terakhir, tapi di tengah-tengah. Atasnya bocah gunung bisa dari 119 di tengah-tengah. Luar biasa. Ini semuanya adalah dari kerja keras Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang selanjutnya adalah implementasi misi. Setelah visi dan misi sekolah disusun, ini lalu langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran ini terus menerus tidak berhenti. Hal ini melibatkan penyusunan strategis organisasi sumber daya serta pelaksanaan dalam penentuan program-program sekolah, sehingga sumber daya sekolah ini kita harus bekerja keras untuk melaksanakan pemantauan, memberikan program-program sekolah yang baik. Untuk mencapai visi-misi sekolah perlu menerjemahkan ke dalam rencana aksi, target, dan indikator. Indikator kinerja yang terukur. Jadi apa yang kita programkan itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita karena program yang terukur, sehingga nantinya anak secara individu bisa mengerjakan dengan baik, melakukan dengan kesadaran, tidak hanya dipaksa-paksa dan paksa. Jadi untuk hasil akhir itu diharapkan ada kesadaran daripada anak-anak kita, sehingga seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan siswa harus memahami dan berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita. Jadi kita semua untuk sanggup mewujudkan, melakukan cita-cita yang telah kita programkan, sehingga SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari bisa lebih baik ke depannya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah ada beberapa masukan dari Bapak Ibu
sedikit kami rangkum. Jadi bahwa terwujudnya lulusan yang demokratis ini keterbukaan, bisa menerima masukan, tantangan, dan anak-anak kita itu unggul dalam prestasi, baik unggul dalam bidang akademik maupun akademik, dan produktif di abad ke-21. Jadi ini visi daripada lulusan di SMP Negeri 1 Atap 1 Bantarsari. Kira-kira kalau demikian bagaimana? Apa perlu kita tambah, kita kurangi, atau bagaimana? Monggo. Ini untuk visi sekolah kita ini, kalau seperti ini, itu kira-kira ada tambahan atau pengurangan atau mau dirubah? Ini kan sudah disahkan kan? Iya, makanya mungkin ada yang lain yang ini. Oh, itu sih gak cocok, itu diganti apa gitu. Kalau mengurangi dan menambah nanti akan berpengaruh ke indikator misi dan visinya, Pak. Iya. Oke. Ya, bagaimana? Tidak ada, bisa diterima Bapak Ibu? Bisa? Terima kasih, berarti ini tidak ada perubahan, sudah pas dengan harapan Bapak Ibu guru, dan nanti ini bisa kita lakukan angan-angan dan cita-cita kita ini sehingga dapat terwujud. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang di depan kami sampaikan bahwa visi misi kita itu harus berhubungan dengan visi pendidikan nasional. Di sana disampaikan bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian mulia, tercipta pelajar Pancasila. Jadi di sini saya kira sudah tidak terlepas dari adanya profil pelajar Pancasila yang 6 tadi ya. Tetapi sekarang ini dari pemerintah telah menyampaikan dengan sangat-sangat luar biasa, yaitu masalah literasi dan numerasi ini. Jadi ini adalah kita wujudkan, kita harapkan anak-anak kita itu mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan lulus yang berakhlak mulia, menjadi anak yang baik, mewujudkan lulusan yang berkebinekaan global. Jadi anak itu bisa untuk menghargai bermacam-macam suku, bermacam-macam adat istiadat, sehingga tidak kaku dalam menghadapi ini. Lalu bergotong royong saya kira sudah setiap saat dilakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah, baik itu membersihkan kelas dan sebagainya. Hidup lalu mewujudkan kelulusan yang mandiri. Jadi setiap anak itu memiliki tugas, kewenangan, sehingga tugas itu bisa dilaksanakan sendiri. Bernalar kritis, jadi ada banyak anak yang bertanya, itu bukan anak cerewet, tapi memang itu kritis, sehingga anak sekarang
beda dengan anak dulu. Kalau anak dulu duduk sedeku ya sudah tidak mau bicara, tapi anak sekarang tidak demikian. Lalu adanya mewujudkan kelulusan yang kreatif, ditambah yaitu 2, mewujudkan kelulusan yang memiliki kompetensi literasi, yang terakhir mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi numerasi. Ini biasa dilakukan kalau numerasi itu di lingkungan masyarakat, terutama masalah tanah, pembelian tanah, bidang itu berapa luasnya itu bisa untuk anak-anak itu mengerti, memakai adanya ukuran bangun ruang, bangun datar, pakai rumus apa. Kalau literasi dengan adanya banyak membaca, nantinya akan bisa menjadi wawasannya lebih luas, karena ya memang ini kekurangan kita lagi, yaitu untuk perpustakaan yang bukunya sudah ditumpuk rusak semua karena kena banjir. Ini permasalahan yang besar. Namun kalau meminta itu sekarang ini susah, tidak seperti zaman dulu. Ya semoga saja nanti karena SMP tahun ini dapat ruang perpustakaan, moga-moga itu dengan isinya. Tapi kalau isi yang ini baru rak, bukan buku. Dan semoga ini secara dekat ada pengiriman buku sehingga nantinya bisa untuk dipergunakan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah bahwa visi-misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga. Jadi setiap sekolah pasti mempunyai visi dan misi. Dengan rumusan visi dan misi ini jelas sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dari sumber daya untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan secara efektif dan efisien. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk melaksanakan apa yang telah kita canangkan, visi misi kita, dan ya nanti kita untuk bisa menuliskan visi misi dan ditempel di sekolah kita sehingga orang yang datang ke sini juga bisa mengetahui misi dan visi dan misi sekolah kita. Paling tidak visinya yang pendek, tidak terlalu banyak. Misalkan misi ya itu nanti ditulis secara singkat. Itu Bapak Ibu, kami menyampaikan, banyak kurangnya dan kelebihannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi